Salam sehat dan tangguh buat kita sekalian. Saudara-saudara, renungan pagi di hari Rabu 4 Agustus 2021 kali ini diambil dari teks bacaan Efesus 4 ayat 7. Sebelum kita melakukan pembacaan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami kembali berjumpa dengan Tuhan. Sebelum kami melangkahkan tugas aktivitas kami untuk mengenal betapa besar Tuhan mengaruniakan karakteristik kami sebagai umat percaya, bimbing kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini Rabu 4 Agustus 2021 bertajuk karakteristik Kristen. Teks bacaan diambil dari Efesus 4 ayat 7. Demikian terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Saudara-saudara, kita pada pagi ini mengajak kita untuk memelihara karakteristik Kristen yang dianugerahkan kepada kita. Mengapa? Karena memelihara kesatuan roh amat penting, sebab di antara kita ada perbedaan setiap anggota tubuh, baik fungsi maupun sifat berbeda satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, perbedaan itu adalah karunia Allah di setiap orang. Namun perbedaan itu bukan membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Mari sekarang kita belajar dari nas firman Tuhan hari ini. Bagaimana orang Kristen menyikapi hidup, memelihara kesatuan, dan mempersembahkan pemberian Kristus untuk pembangunan persaudaraan di antara umat Kristen dan jemaat. Yang pertama, kita memiliki pribadi yang meneladani Kristus. Itu ada di ayat 1 dan 4 sebelum pembacaan kita berakhir di ayat 7. Ada 4 hal karakter yang dimiliki oleh orang Kristen. Dan keempat hal itu merupakan panggilan dalam diri kita. Yang pertama adalah karakter rendah hati. Sikap rendah hati pasti disukai banyak orang. Nyaman bersahabat dengannya, menghargai orang lain, bahkan menganggap orang lain lebih utama dari dirinya. Itu sangat berbeda dengan orang yang sombong dan tinggi hati. Kita tidak nyaman bersahabat, apalagi berteman, bicara karena terlalu meninggikan diri dan kurang menghargai orang lain. Yang kedua adalah lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti tidak tegas. Lemah lembut menekankan sikap hormat pada orang lain dan menjauhi kekerasan atau violence. Yesus berpesan dalam Matius 5:5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yang berikutnya adalah sabar.
orang Kristen harus memiliki kesabaran karena kita masih menanti pemenuhan janji Allah. Kesabaran buah dari pengharapan. Dan segala cita-cita yang belum terwujud tetaplah bersabar dan penuh ketekunan karena segala sesuatu indah pada waktunya. Yang berikutnya adalah kasih dalam membantu satu dengan yang lain. Inti ajaran Yesus adalah kasih dan sikap hidup orang percaya adalah kasih. Karena kita hidup oleh karena kasih. Kasih Allah yang murah hati, yang berkenan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Bandingkan Yohanes 3:16. Kasih tidak pernah hanya dalam tataran teoritis, namun ditentukan dalam praktek kehidupan sehari-hari dengan rela berkorban. Yang berikutnya saudara-saudara adalah memelihara kesatuan roh. Tugas kedua dari karakter orang Kristen adalah memelihara perbedaan di dalam diri orang percaya. Alkitab telah mengingatkan bahwa kesombongan menyebabkan perpecahan. Lihatlah cerita tentang Menara Babel, namun rendah hati akan mengumpulkan banyak orang memuji Tuhan. Jika pada peristiwa Babel orang yang bersatu terpecah belah dan tercerai-berai, maka sebaliknya orang yang dipenuhi Roh Kudus terpanggil hidup memelihara kesatuan. Ketiga adalah mempersembahkan pemberian Kristus. Ini yang kita baca tadi di ayat yang ke-7. Paulus mengingatkan bahwa setiap orang telah menerima anugerah pemberian Kristus. Anugerah itu patut disyukuri dan dipersembahkan untuk membangun persekutuan. Bandingkan Efesus 4 ayat 7 bacaan kita tadi. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih menurut ukuran pemberian Kristus. Maka tugas kita masing-masing adalah menanyakan pada diri sendiri, pemberian apa yang sudah Tuhan beri pada kita. Sejauh mana kita memanfaatkan pemberian itu dan membangun diri kita untuk menolong orang lain. Pemberian itu adalah tanggung jawab. Setiap pemberian, maka di dalamnya ada tanggung jawab. Jika kita renungkan sejenak, begitu banyak pemberian Allah dalam hidup kita. Keluarga dan pekerjaan, apa yang dapat kita persembahkan dalam hidup kita di hari ini dan seterusnya? Silakan menjawab dalam hati masing-masing. Selamat menerima kasih Tuhan di hari Rabu ini. Dan teruslah berjuang berkarya, berkarsa untuk melakukan karakteristik sebagai orang Kristen. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Nama-Mu lah yang kami permuliakan dalam hidup kami. Biarkanlah kami terus-menerus mau berubah, mau membantu orang lain sebagai wujud kami mempraktekkan karakteristik orang Kristen. Berkati perjalanan hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau